Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bidayatul Mas'ula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat. Setelah berangkat ke Leiden, sudah berapa lama total tinggal di Belanda hari ini? Total 1 bulan 4 hari. Ini hari 1 ini. bulan 4 hari ya, terhitung. Betul. Masih kangen pecel atau sudah ganti menu di sana? Wah, stok pecel masih aman. Saya bawa beberapa bungkus ya, masih aman. Jadi belum kangen. Gitu ya. Oke, bisa cerita nggak saat packing barang bawaannya akan diboyong ke Belanda, itu apa aja isinya selain pakaian? Oke, jadi waktu packing saya lihat dulu restriction atau apa yang terkaitan sama ini bagasi yang masuk Belanda itu kan. Setelah saya browsing, ternyata as long as dia bukan makanan yang akan dijual di sini, jadi yang bukan yang lebih dari berapa puluh kilogram atau apa, aman. Alhasil saya memutuskan setting 2 koper. 1 koper full pakaian, 1 koper full makanan. Itu jadi berapa kilo? 2 koper itu? Awalnya kalau saya langsung pesan di LPDP, maksudnya bukan pakai sistem reimburse, in total hanya dapat 30 kilo. Alhasil karena ada promo waktu itu kan pas ulang tahun Garuda. Nah, dan ada flight langsung, direct flight dari Jakarta langsung ke Amsterdam tanpa ini flight lain. Nah, karena langsung, jadi kayak nggak ribet nanti kalau misalkan ada transit atau apa kan takutnya ada syarat visa, ada yang transitnya by apa dan banyak syarat yang lain, daripada saya ribet di situ, better pilih yang langsung. Nah, terus langsung itu karena saya posisi tidak di Jakarta, saya kan asli Lamongan, jadi dari Lamongan bandara terdekat Surabaya. Kalau saya naik yang lain dari Surabaya ke Jakarta tidak include di bagasi. Jadi saya milih bagasinya. Jadi misalkan saya naik Qatar misalkan ya, Qatar Airways. Jadi nanti dari Surabaya ke Jakarta itu kan nggak ada Qatar. Saya pakai maskapai lokal dan itu tidak include beberapa kilogram sisanya. Nah, itu harus bayar. Nah, itu juga jadi consideration kan. Jadi saya pilih apa yang maskapai yang bisa langsung dari Surabaya, bagasi Surabaya langsung menuju. Jadi saya langsung ambilnya di Amsterdam. Jadi nggak ribet. Jadi nah, Garuda salah di Surabaya ya. Satu-satunya opsi Garuda. Dan waktu itu juga ada promo untuk mahasiswa. Jadi kalau bisa provide LOA atau student card, nanti dapat promo 10 kg bagasi dan berapa persen potongan tiket pesawat. Sangat membantu sekali. Sangat. Jadi kalau awalnya apa saja ceritanya itu isinya? Isinya apa aja itu? Yang selain makanannya apa aja? Untuk isinya, yang pertama makanan favorit yaitu perbekalan. Karena saya suka nyambel, jadi saya bawa cobek. Cobek yang berat itu? Bukan, yang dari Tanah Liat. Oke. Ya, sama sama ulekannya, terus ada petis, ada bumbu-bumbu yang sudah jadi kayak bumbu marinasi, bumbu goreng ayam, goreng semuanya itu. Komplit. Iya, komplit. Terus juga beberapa alat untuk bersih-bersih, alat untuk mandi, alat untuk cuci piring dan lain-lain. Juga sabun cuci piring untuk Kira-kira makanan berapa kilo berarti in total? Makanan in total sama alatnya ya waktu itu ditimbang, maksudnya sama kayak cobek dan lain-lain, itu sekitar 22 kilo. Oh, luar biasa, 22 kilo. Masih ada sisa 8 kilo sebetulnya sampean ya? Bukan. Nah, karena promo tiket Garuda awalnya 30, saya dapat tambah 10, jadi in total 40. Dipakai semuanya itu 40 kilo? Iya. Bahkan saya nambah 2 kilo karena saya pengen bawa beras. Oh. Bawa beras berapa kilo? Beras 2 kilo itu, beras. Oh, berasnya 2 kilo. Iya, karena saya mikirnya gini, baru sampai kan kayak masih capek kalau mau nyari-nyari makanan utama itu kayak
agak ribet. Terus nanya ke pihak maskapai, waktu mau tambahan bagasi ternyata per kilonya 170-an ribu. Kayaknya masih worth it lah untuk membawa itu. Iya. Kecuali dan itu langsung dari Surabaya langsung ke Amsterdam. Jadi nggak ribet-ribet. Oh ya udah, better saya ambil itu deh. Gitu. Dan dari Amsterdam kan sampai enak kan, tinggal naik kereta saja ke Leiden. Ya. Atau naik taksi. Taksi ada, cuman harganya mahal. Karena keretanya mudah sekali, kita tinggal turun dari lantai atas tuh ke bawah, terus trim antar kota, seingatku. Ya, betul. Dan itu paling cuma 20 menit udah nyampe Leiden. Gitu. Tinggal jalan kaki menuju tempat tinggal ya. Wah, menarik sekali, Mbak. Bisa cerita lebih lanjut nggak sebelum berangkat ke Belanda, atau bahkan sebelum itu, sebelum mendapatkan beasiswa LPDP, apa yang kemudian mendorong Mbak Ida? Apakah ada faktor keluarga sehingga kemudian tertarik ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri? Itu seperti apa? Apa latar belakang keluarga? Apakah ada pernah sekolah di luar negeri juga? Kalau latar belakang keluarga sebenarnya untuk secara lingkungan dulu ya. Saya tuh dari lingkungan yang tipikalnya untuk mengakses pendidikan tinggi itu agak jarang. Maksudnya tidak ada dukungan secara lingkungan. Bahkan keluarga itu sudah menganggap gini, ngapain belajar jauh-jauh ke luar negeri, di sini nanti jatuh-jatuhnya juga cewek, paling ya ke dapur gitu. Ya, apalagi perempuan ya, ada stigma. Iya, betul. Terus saya mikir, kan oke, sama-sama kembali ke dapur, cuman dapurnya ini beda. Dapur orang beda. Tidak bisa disamain antara dapur orang yang, mohon maaf, berpendidikan yang kurang, maksudnya itu kan nanti posisinya, kondisinya seperti apa kan akan lebih berbeda. Cara mendidik anak juga jelas berbeda. Dari situlah saya mikir, kayaknya kalau saya di sini-sini aja tuh kayak kurang mendapatkan masukan, kurang mendapatkan sesuatu yang saya pengen dapetin gitu. Nah, dari latar belakang keluarga sebenarnya ayah sendiri itu SD aja, itu sebenarnya ijazahnya itu alhamdulillah dapat. Maksudnya dalam arti SD itu pendidikan terakhir, ibu saya juga terakhir SMP, lebih tepatnya MTS Sanawiyah kalau di desa. Nah, dari beliau berdua itu kayak apa ya? Bisa dibilang karena lingkungan juga tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi ketika punya anak dan anaknya itu bisa mengakses lebih tinggi, kenapa enggak gitu? Itu juga memotivasi orang tua sehingga sampai makin berlipat ya semangatnya untuk pendidikan. Oke, Mbak Bida boleh bisa sebutkan nggak berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, jadi ada 2 adik laki-laki. Gitu. Sekarang pendidikan adik-adik sudah sejauh mana? Untuk adik yang pertama itu sekarang sedang pendidikan D3 ikut Kementerian Perindustrian di daerah Jawa Tengah. Jadi kayak sistemnya, kalau kayak ada sistem pengolahan kayu gitu, punyanya Kementerian Perindustrian, dan itu membangun sekolah D3 untuk desain furnitur dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga? Dan yang ketiga sekarang masih kecil, masih SD atau madrasah ibtidaiyah, masih kelas 2. Di Lamongan? Iya, di Lamongan. Oke. Saat orang tua tahu sampai dapat beasiswa LPDP, apa respon kedua orang tua saat itu? Juga adik-adik? Nangis, semua serumah nangis bukan dalam arti nangis sedih ya, nangis bahagia kayak. Ya waktu saya melihat pengumuman itu kayak gemeter, kayak ini bener nggak sih? Kayak masih melihat lagi tulisan yang di laptop, apakah ini tidak error atau apa? Dan ternyata beneran. Dan waktu itu sampai saking bahagianya kayak orang tua itu kan semua nangis, Mas. Ya. Okay. Yuk kita makan dulu biar seneng gitu katanya. Seneng gitu ya. Okay. Itu tanggal berapa? Masih ingat nggak, Mbak? Wah, untuk exact tanggalnya sih kurang ingat, Mas. Tapi yang jelas sampai itu daftarnya? Di bulan September. September tahun 2021. Itu pembukaan. Sampai beasiswa apa sih namanya? Saya 2021 yang tahap 1. Iya, afirmasi. Tahap 1. Saya beasiswa santri. Pengumumannya tanggal 6 Desember. Jadi sampai nih September pengumumannya ya? Iya, September. Karena itu setelah struggle beberapa beasiswa yang lain, ya sempat antara diambil enggak, dan ternyata sebetulnya belum. Maksudnya gini, waktu itu saya di tahun
2021 Januari ada tawaran pekerjaan yang cukup prestis. Maksudnya kalau ditolak gimana, kalau nggak gimana. Itu dalam posisi apply beasiswa ke Cina. Lewat jalur NU waktu itu. Ada jalur Nahdlatul Ulama, kader Nahdlatul Ulama terus untuk ke NU yang di Cina gitu intinya. Ya. Karena banyak sekarang. Saya udah lolos lewat Indonesia. Maksudnya ada sekitar 15 orang atau berapa puluh saya lupa. Kader NU yang lolos untuk beasiswa di Cina. Akhirnya tinggal langsung ke UNIF dan itu saya dapat di UNIF itu tinggal menunggu beberapa hari. Nah, karena waktu itulah saya nolak hasil yang pekerjaan itu yang waktu itu sempat saya sesalin menolak itu karena ternyata yang di Cina belum rezeki gitu. Jadi mungkin ada consideration atau apa. Jadi waktu itu kayak semacam bisa dibilang di tahun 2021 di bulan Juni-Juli itu masa-masa hopeless banget. Nah, ketika masa-masa jatuh, benar-benar jatuh kayak nggak mengenali diri sendiri, tiba-tiba di bulan September dapat pengumuman keterima LPDP itu rasanya kayak luar biasa ya. Iya, luar biasa. Itu deh. Jadi keluarga betul-betul terharu, bangga, bahagia bila salah satu anggota keluarganya bisa pecah telur meneruskan pendidikan ke luar negeri pula dengan beasiswa pula gitu ya. Saat melakukan pemilihan universitas dan jurusan, apakah ada pertimbangan khusus dari orang tua atau untuk jadi consideration sampean sebagai orang yang akan melanjutkan pendidikan itu sendiri? Oke. Untuk orang tua sendiri, karena beliau berdua juga kurang mengerti, maksudnya di dalam hal akademik, kamu sampai seperti apa, beliau cuma bilang gini, pokoknya aku doa yang terbaik untuk anakku ini, kalau kamu kemana aja, nggak apa-apa, terserah monggo. Gitu, jadi saya kemana aja dibolehin, saya pindah kemana aja boleh, asalkan ingat rumah, asalkan selesai pulang, gitu, pokoknya pesennya. Iya. Kemudian ini, Mbak, tadi yang pesannya kalau sudah selesai pulang gitu ya. Sejauh ini setelah tinggal 1 bulan sekian hari di Leiden, apakah sudah sering komunikasi dengan orang tua dan adik-adik? Kalau komunikasi setiap hari, bahkan tidak dibatasi jam. Ya, karena ada by WA, kadang tiba-tiba video call, tiba-tiba nge-call. Kalau mau masak misalkan, kalau di sini kan masak berarti sekitar jam 5 pagi. Nah, di Indonesia kan berarti sekitar jam 11-an atau jam siang. Nah, itu kadang ini saling berbagi resep. Ini gimana seperti itu. Jadi ya untuk saling sambil nanya juga sambil ini tetap keep kontak sama orang tua. Saat kali pertama datang ke Leiden dan menghubungi orang tua, apa kata-kata pertama yang keluar dari Bapak tadi? Itu bersyukur banget, alhamdulillah, bersyukurlah karena waktu itu sempat ada kendala juga sebenarnya waktu pemberangkatan, hampir ketinggalan pesawat karena waktu itu di Surabaya ada demo besar-besaran, jadi jalanan arah Juanda itu sempat crash seperti itu. Jadi ketika anaknya sampai, alhamdulillah kayak seneng banget orang tua yang cuman berapa menit dari penerbangan, dari jadwal boarding? Nggak tapi ngepas. Jadi misal harusnya kan saya tuh targetnya kayak setengah jam sebelum penutupan gate, dan itu udah kayak benar-benar last minute, tinggal 1 menit 2 menit terakhir, dimana mbak petugasnya itu udah mention gini, Mbak kalau nggak buruan ini nanti kopernya nggak bisa sampai Belanda. Jadi waktu itu kayak benar-benar orang tua kan tahu posisi itu, jadi sempat takut anaknya ini gimana gitu. Bahkan nggak sempat foto di bandara, atau nggak sempat gara-gara itu. Jadi ketika sampai itu kayak bahagia banget dikabari gimana kondisinya dan lain-lain gitu. Syukurlah jadi nggak sampai terlambat dan akhirnya bikin masalah baru, Mbak ya. Boleh cerita ini, Mbak, sekarang tempat tinggal yang ditinggali Mbak Bidan, bentuknya apa, seperti apartemen atau seperti apa nih? Housing di Belanda, untuk informasi saja, ini sangat susah.
sangat susah walaupun kita cuma satu orang atau maksudnya master student itu sangat susah karena 1 bulan atau beberapa aplikasi itu udah full semua. Nah, waktu itu saya target berangkat adalah bulan Januari. Nah, sebelum saya dapat LOA Leiden, saya tuh udah mencoba menghubungi semua orang Indonesia yang ada di sini. Gabung grup Facebook ibu-ibu, gabung grup semua grup yang memungkinkan. Ada grup pengajian nggak? Ada juga grup pengajian. Sudah gabung sekarang ya? Sudah. Nah, di grup Facebook itu ada tawaran, ada ibu-ibu Indonesia yang sudah punya rumah di Belanda, ada tawaran kalau ada available room di bulan Februari. Saya mikir, wah ini harusnya Januari aja biar saya bisa sampai langsung ninggalin. Ya akhirnya karena takut nggak dapat lagi, saya keep dulu itu ibunya. Oke, di keep dapat, ternyata itu dapat punya orang Indonesia yang sudah sejak SMA di sini. Jadi udah tinggal lama di sini. Tapi kewarganegaranya masih Indonesia. Jadi beliau punya satu rumah full itu disewakan. Jadi sekarang ada 4 mahasiswa di sini dan satu saya. Dengan rumah ibu itu? Ya, semuanya Indonesia, betul. Jadi ibunya juga tinggal di tempat yang sama, di rumah yang sama? Beda, ibunya punya rumah yang lain lagi, di kota yang lain. Oh, menarik itu. Anak Indonesia semuanya ya? Iya, gitu. Jadi kalau misalkan hari Jumat malam atau Sabtu Minggu, kalau emang semuanya pada free, kita kumpul karena ada chilling room kayak common room untuk nonton bareng, ada TV gede gitu. Ya. Atau masak-masak apa gitu. Total berapa harganya kalau satu rumah itu? Berarti 500 dikasih 4 berarti. Oh, 5 kali 4. Jadi 2.000 euro hari ini 15.000, kira-kira 30 juta per bulannya. Iya, di negeri sekitar itu. Jadi acara masak-masak juga banyak ya di sela-sela. Iya, betul. Rata-rata master atau PhD? 3 master sama saya, satunya PhD. Satunya PhD. PhD-nya bawa keluarga atau sendiri juga? Sendiri. Beliau masih belum berkeluarga. Oh, masih jomblo? Iya. Oke. Ya, repot jadinya ya. Iya, betul. Sekarang saya mau tanya. Saat dulu proses di LPDP, apa saja tahapan yang menurut Mbak Mida memerlukan energi dan pikiran ekstra untuk memperjuangkannya sehingga proses atau tahapan beasiswa selanjutnya lancar? Untuk tahapan menurut saya sih wawancara ya. Wawancara. Betul, karena kita langsung berhadapan tatap muka, maksudnya walaupun via online. Iya, dengan beliau-beliau yang dipakar di bidangnya masing-masing. Siapa yang wawancara waktu itu? Saya agak lupa nama beliau berdua karena memang tidak perkenalan diri waktu itu. Saya cuma lihat ngintip di nama di Zoom itu, akun Zoom-nya. Kalau nggak salah namanya Bu Nurul sama Bu siapa satunya saya lupa. Bukan Bu Nurul ini ya? Bukan, beda. Bu Nurulnya itu Bu Nurul dari matematika, saya ingat saya. Karena dia terlalu membahas detail di matematikanya. Satunya lagi sepertinya dari psikolog. Karena beliau kayak bertanya tentang bagaimana sikap kamu ketika bla 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 bla, Jen. Seperti gimana gitu. Jadi berarti sepertinya beliau psikolog gitu. Mbak, 1 bulan beberapa hari di Belanda, 1 bulan 4 hari ya? Iya, betul. 4 hari di Belanda, kuliah Senin, Rabu, Kamis. Di luar itu libur, itu asik sekali kuliahnya. Seperti apa perkuliahan yang sudah dijalani? Metodenya bagaimana? Apakah serupa dengan yang kita pernah alami di Indonesia? Atau seperti apa? Untuk metode pembelajaran, saya agak kaget sedikit di sini awal-awal. Karena kehadiran di kelas itu tidak dihitung, tidak wajib maksudnya. Kita datang nggak ngefek. Karena semua PR atau homework atau apapun itu dikirimnya via Brightspace. Brightspace itu kayak aplikasi sistem. Sistem untuk ya. Dan yang saya acungi jempol di sini itu si dosennya atau gurunya itu rela mengirimkan lecture note-nya untuk student. Jadi si mahasiswa itu kalau bisa datang ke kelas nggak perlu nulis, kecuali emang beberapa note yang mereka pengen. Jadi ya udah pakai aja note-nya dosen gitu. Jadi saya
dikirim di Brightspace itu tadi. Luar biasa sekali dosen itu. Iya, jadi misalkan emang kita ketinggalan, ya udah tinggal melihat di rangkuman tadi, atau bahkan beliau memperkenankan, misalkan nggak paham langsung email aja, dan itu cepat balasnya, hitungan jam. Nah, ada kalau waktu-waktu khusus ya, atau di luar waktu juga akan direspon cepat oleh dosen itu. Kalau di luar waktu mungkin besoknya, tapi tetap direspon. Dan itu yang saya acungi jempol sih, saya tidak menemukan itu di Indonesia. Karena waktu S1, ya paling nge-WA aja, itu pun gimana gitu kan. Terus di sini, apalagi memanggil dosen, itu dengan panggilan nama aja nggak apa-apa. Nah, jadi kayak email itu kalau di Indonesia kan kayak perlu mohon maaf Pak mengganggu waktunya dan seterusnya bla 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 bla. Di sini tuh tidak perlu seperti itu. Dear siapa? Misalkan namanya Paul. Dear Paul, can you help me to do bla 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 bla? Thank you, Vida. Oh, ya udah seperti itu. Jadi menurut sampean mentalitas seperti itu apa sebetulnya yang mendorong kemudian orang bersikap seprofesional itu untuk menjalani profesinya? Apakah ada nilai-nilai yang setelah Mbak Vida jalani selama 1 bulan, apa itu pembelajaran menarik? Menurut saya sih nilai kesetaraan ya. Di sini itu profesor, entah beliau itu punya jabatan setinggi apapun, bahkan rektor, semuanya setara. Bahkan Perdana Menterinya pun menurut saya semuanya sama. Jadi tidak ada kasta. Ketika semua orang bersepeda, dosen pun juga bersepeda, mahasiswa bersepeda, bahkan Perdana Menteri ke kantor pun bersepeda. Jadi kesetaraan itu sangat dijunjung tinggi di sini. Dan itu saya acungi jempol sih. Sudah pernah ketemu dengan atau diajak dosen makan bareng di rumahnya untuk ngobrol sesuatu atau makan di kantin misalnya? Sejauh ini pernah diajak ke kantornya, maksudnya ke ruangannya beliau. Dalam rangka apa itu? Nah, karena beliau melihat saya waktu itu kan minggu pertama tidak bisa ikut kuliah karena masih mengikuti, saya mencoba-coba trial kuliah. Jadi saya baru masuk di kelas beliau itu di minggu kedua. Nah, beliau tuh kayak kamu kemarin sepertinya tidak datang di kelas saya ya gitu. Apa kamu tidak ketinggalan? Kamu sudah tahu belum ini. Terus saya cerita kalau saya baru sampai di sini, ini pengalaman pertama kali saya sampai di Eropa. Saya masih masih culture-nya masih culture shock dan lain-lain. Dan beliau tuh terbuka. Oh, berarti kamu belum tahu. Terus diajaklah jalan-jalan ke fakultas. Oh, ini tempatnya Bu ini. Seperti kayak ospek gitu lah Mas ya kira-kira. Tapi sama langsung beliau profesornya itu. Oke, menarik sekali. Biasa itu. Jarang-jarang kita temui profesor seperti itu. Dan beliau tuh kayak kampus. Iya, memperkenalkan, terus diajak, oh ini ruangannya Bu ini, kalau nyari ada perlu sama administrasi ke ruangan ini dan seterusnya. Kalau emang ada kesulitan, nanti setiap hari Senin di sini di common room ada kayak diskusi tentang materi gitu. Jadi kita tidak paham di kelas, itu langsung ditanyain di situ tiap hari Senin gitu. Biasa. Mudah-mudahan saya bisa menikmati perpustakaan LinkedIn dalam. Amin. Ya alhamdulillah orang-orang baik. Kebetulan saya juga akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi di Finland, dan beberapa literatur masih belum bisa saya dapatkan secara langsung lewat Indonesia. Jadi alhamdulillah dengan Mbak Vida sudah ada di Belanda, dalam beberapa hari yang lalu saya dibantu oleh beliau mendapatkan literatur yang saya butuhkan dalam rangka disertasi dan waktu yang akan datang. Oke, alhamdulillah Mbak Vida, terima kasih banyak untuk itu. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan di Belanda setelah 1 bulan di sana. Kehidupannya dalam arti apa ini Mas? Kehidupan. Apa yang membedakan? Apa positifnya? Apakah ada hal yang negatif yang sudah terjadi? Apakah benar seperti yang ramai dibicarakan di media bahwa ada orang-orang di Belanda yang tidak mencintai orang-orang Islam dari berbagai negara atau seperti apa? Untuk sikap orang-orang di sini sangat terbuka sih. Tapi cuman agak culture yang agak saya shock itu awal-awal orang di sini itu cuek. Tapi cuek bukan berarti mereka nggak mau menolong. Asalkan kita bilang, kita say, maksudnya kita butuh bantuan, mereka akan bersedia membantu. Jadi waktu itu misalkan saya kesulitan bawa koper atau apa, ya udah bilang aja ke siapa yang sekiranya dipercaya. Tapi jangan ke semua orang.
Atau misalkan tersesat di jalan, tapi jangan diem, tapi langsung tanya ke orang sekitar. Dia akan bersedia membantu, bahkan mengantar kita ke tempat tujuan. Gitu. Jadi waktu itu saya pernah iseng mencari masjid karena pengen coba mencari masjid karena udah lama tidak jamaah di masjid, jadi mencari masjid. Dan itu waktu itu saya sempat salah jalan. Ditanyain orang, padahal beliau non muslim. Terus mau kemana, ke masjid dan seterusnya, terus beliau diantarlah beliau ke situ. Oh ya, semoga hati-hati di jalan ya, semoga lancar ibadahnya gitu. Jadi orang di sini tuh memang kesannya cuek awal, tapi ketika kita bilang bantuan bisa. Dengan senang hati mereka membantu. Iya. Jarak tempuh dari tempat tinggal sekarang, rumah, itu dengan kampus berapa lama? Dan pakai transportasi apa? Untuk kampus itu, karena Leiden itu banyak kampus, maksudnya tidak satu lokasi. Kalau kalau fakultas, sangat dekat. Kalau fakultas sains, saya di matematika, fakultas sains itu pasti sangat dekat. Jadi kalau mau jalan kaki sekitar 10 menit sudah sampai. 10 menit sudah sampai? Ya, kalau saya naik sepeda sih, tapi cuma 2 menit naik sepeda. Kayak beda gang. Itu gimana? Sewa, beli atau bagaimana? Beli bekas. Berapa di sana sekarang harganya? Saya beli yang kecil itu sekitar 90 euro, tapi kalau yang gede itu, yang terus plus ada buat keranjang dan lain seterusnya, itu yang lengkap pokoknya 135-an euro. 135 euro. Kemudian apakah perlu tambahan pengunci sepeda atau seperti apa? Ya jelas itu, karena banyak males sepeda di sini teman-teman, jadi jadi harus benar-benar benar-benar dikunci. Makanya saya beli yang murah-murah aja karena tidak akan dilirik oleh orang. Berbeda. Satu hal yang saya ingat dari Belanda adalah ada wisata air di sana. Sudah mencoba itu? Untuk wisatanya belum, karena cukup jauh. Tapi ada rencana ke situ. Jadi baru. Ingat saya. Kenapa? Jadi di Amsterdam ada wisata air. Iya, ada. Naik kereta saja dari Leiden ke stasiun Amsterdam, kalau saya tidak keliru di bawah 5 stasiun kalau saya tidak keliru. Iya. Di situ nanti ada tempat untuk wisata air sambil makan di kereta. Oh, sejauh ini sih baru mencoba kereta ke Den Haag karena buat ngurus permit kemarin, residence permit, sama ke Utrecht karena tiap hari Minggu saya ada kuliah di Utrecht. Jadi harus ke sana. Kuliah apa di Utrecht? Jadi gini Mas, sistem di master, ada namanya master matematika di sini. Ada sistem satu Belanda itu harus berbagi kayak dosen. Jadi sistem mungkin bisa dibilang exchange student seperti itu. Iya. Jadi kan syarat lulus itu 120 SKS, 120 kredit. Nah, 40-nya untuk tesis, berarti kan sisa 80. 80 dibagi lagi, 20 ngambil kuliah di luar matematika, tapi dalam satu Leiden 20. Nah sisa 60 masih ada 30. Nah 30-nya harus diambil di luar Leiden. Gitu. Jadi saya dosennya juga dosen Leiden sebetulnya atau dosen di Utrecht? Dosen dari Utrecht, bukan, tapi yang kemarin itu dosennya dari Groningen. Jadi macam-macam. Kadang mungkin bisa nanti saya juga kuliah di Groningen atau kuliah di UvA Amsterdam, gimana aja bisa. Itulah, jadi makin komplit pengalamannya ya. Sekaligus sudah Belanda lebih lengkap lagi. Setahu saya kita itu punya teman menerima beasiswa LPDP yang juga kuliah di Belanda di Wageningen. Sudah ketemu dengan Mas Eiki. Oh iya, belum karena ketika saya cek itu Wageningen itu ternyata lokasinya cukup terpelosok ya bisa dibilang Mas. Jadi nggak ada langsung kereta. Kalau Leiden kemana kan ada sentralnya. Ya ada sentral. Kalau di Wage itu sentral terdekat itu di ED kalau nggak salah. Nah dari ED ke Wage itu butuh naik bus atau apa, dan saya belum paham skema busnya di sana gimana. Tapi sudah komunikasi dengan Mas Eki ya? Oh, aman itu komunikasi. Tanya harga makanan, banding-bandingin. Gimana di sana, di sini, di sana. Iya. Dibandingkan harga kos-kosnya di Ciputat juga jauh beda makanannya ya.
Oke. Iya, Oke, Mas. Mbak Vida, sekarang apa rencana yang akan dilakukan ke depan setelah menyelesaikan studi 1 tahun atau 2 tahun, Master di Prancis? 2 tahun. 2 tahun. Oke, apa rencana ke depan? Artinya Hmm, tahun 2025 pertengahan ya selesai. iya, 2025 awal Januari. Oke, rencananya apa ke depan? Untuk rencananya waktu sebenarnya nanti Baik untuk diri sendiri, untuk Mhm. bisa jadi diri sendiri, keluarga, masyarakat, seperti apa? Oke, untuk rencana mungkin ke keluarga dulu ya. Rencana 2025 pengen ngajak umroh orang tua. Alhamdulillah, Jadi mudah-mudahan sekalian dikabulkan. pulang, sekalian mampir atau mungkin memungkinkan. Ya. Kalau Kalau insya atau Allah kalau kalau nggak ketemu langsung di sana, iya rencana seperti itu. Cuman jadi supaya kosnya masih jual lebih ini. ya. Makanya ini mencoba menghemat biar uangnya bisa ditabung. Ya, insya Allah lah. Ada juga rezeki untuk itu, Mbak. Terus, apa lagi rencana ke depan selain mengumrohkan orang tua? Mungkin akan kembali ke Indonesia. Mm-mm. Nah, rencana ingin membuat semacam apa namanya? Kan di sini modeling di Indonesia tuh belum terlalu hanya fokus kalau saya melihat di Surabaya ya khususnya. Ya, Model matematika itu baru seputar penyakit dan lain sebagainya. Dan oke. sedangkan ketika saya di sini tuh semua hal itu bisa dibuat ke model matematika. Mulai dari perkara fisika, Contohnya apa? misalkan metabolisme tubuh kan, Ya. atau misalkan ini aja deh biar gampang, fotosintesis tumbuhan. Mm, Nah, itu kan ada penyerapan cahaya matahari, ada betul. bentuk air dan seterusnya, itu bisa Ya. dimodeling dan Mm, bisa kita atur biar nanti cahayanya sekian sekian sekian, dan itu sangat menarik dan belum banyak dikaji gitu. oke, dan itu sangat perlu di Indonesia ya, dengan Iya, pasokan matahari yang luar biasa ya. apalagi misalkan bisa diterapkan juga di lahan gambut yang di Sumatera. Di daerah Sumatera Hmm, itu kan ada lahan gambut. Lahan betul. gambut itu kan lama kelamaan itu kan ini kan ya Mengeluarkan akan karbonnya dia. iya. Nah, itu dimodelkan bisa. Jadi nanti gimana Hmm, upaya penanaman apa dan ini mengandung apa, dan itu oke. menarik sebenarnya untuk dikaji. Karena saya lihat sejauh ini eh, pengendalian untuk lahan gambut di Indonesia itu masih cenderung bersifat apa ya, kalau nggak sosial masyarakat atau Hmm, bersifat yang belum ke ranah yang matematisnya atau ranah yang sekiranya bisa diprediksi atau seterusnya gitu, dan itu oke. menarik. Cuman untuk sekarang sih belum menemukan suatu lembaga yang pas. Jadi Hmm, sambil menunggu 2 tahun ini mungkin masih mencari-cari koneksi untuk ke situ. bukan bareng. Ya, sambil ini saya juga mencari koneksi di sini yang untuk ke arah Betul, situ. betul. Harus seluas-luasnya kan bukan cuma problem kuliah, apa persoalan kuliah saja, Ya, sekolah di luar negeri, tetapi juga harus networkingnya harus lebih luas lagi. jadi setelah dari sini saya juga ada rencana untuk apply beasiswa BIB. Beasiswa Apa BIB itu itu BIB? untuk kader ulama, intinya alumni santri. Ada Oke. sendiri. Jadi Heeh. Kemenak sama LPDP itu bekerja sama, namanya BIB. Oke. Saya agak Ya. lupa kepanjangannya, baru ketemu kemarin karena ada Mm-mm. salah satu kawan yang lolos Ya. dan beliau doktoral lewat beasiswa itu. Oke. Dan saya rasa itu peluangnya besar karena beasiswa cukup baru, Hmm. tapi masih dalam naungan LPDP. Seperti itu, Mas. Nah, Kerjasama dengan Kementerian Agama ya. iya, Oke. betul. Mm-mm. Nah, jadi mau apply beasiswa tersebut dan mungkin ya sebelum berangkat nanti juga kalau emang bertemu dengan jodohnya ya akan menikah dulu sebelum Amin. berangkat itu. Mudah-mudahan Seperti itu. semuanya dimudahkan. Amin. Jadi rencananya Mbak Bida ini orang-orang baik. Yang pertama, menyelesaikan studinya di Leiden University sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dan disepakati bersama dengan LPDP dan pihak kampus di Leiden, di Fakultas Sains, Mbak ya. Kemudian yang Yes. kedua, beliau ingin mengumrohkan kedua orang tuanya, makanya beliau menyempatkan diri untuk menyimpan sebagian pendapatan, atau pendapatan juga bisa dari beasiswa atau dari pendapatan pekerjaan yang tengah dilakukan saat ini, sehingga orang tuanya nanti bisa umroh bareng dengan beliau. Syukur-syukur juga adiknya bisa bareng, Mbak ya, bisa ikut, Amin. ya sekeluarga bisa berangkat bersamaan. Kemudian yang ketiga, Amin. orang-orang Amin. baik, ini seperti kita dengar langsung dari beliau, beliau berencana untuk melanjutkan pendidikan kembali, untuk studi doktoral di luar negeri. Kita belum tahu negara mana yang akan beliau tuju, kita lihat saja ke depan seperti apa. Kemudian yang terakhir, beliau berkeinginan untuk mendapatkan pasangan surgawinya di dunia ini. Kemudian apa pesan Mbak Bida untuk Mhm. teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, baik untuk melanjutkan pendidikan di dalam negeri
dan lebih lagi untuk yang ingin bersekolah ke luar negeri. Apa pesan dan kiat-kiat yang harus dipersiapkan sejak sekarang oleh anak-anak yang lebih muda dari Mbak Vida? Oke, sebenarnya menurut saya sih tidak ada mimpi itu yang terlalu tinggi. Yang ada itu, yang ada itu cuman apa ya, bayangan kita bahwa mimpi itu terlalu ketinggian. Padahal sebenarnya nggak ada. Dan perlu diketahui dalam negeri, luar negeri itu sebenarnya bukan suatu masalah besar. Kalau mau dalam negeri, it's okay. Tapi dan itu tidak membatasi kita untuk berinteraksi dengan yang di luar negeri. Karena dengan luasnya komunikasi dan internet dan seterusnya, itu tidak menutupi kita untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri. Namun ketika kita mengalami real life-nya langsung, itu yang saya alami benar-benar tidak bisa tidak bisa terbayarkan ketika kita hanya dalam negeri. Jadi kalau emang teman-teman sekalian nih mau menggapai cita-cita setinggi mungkin, silahkan. Jika ada lingkungan atau apa yang membatasi, karena saya juga mengalami, let it go, biarin aja. Karena walaupun bagaimanapun ke telinga kiri, telinga kanan itu kemasukan omongan bagaimanapun itu, biarin aja. Kita punya prinsip sendiri, tetap jalani prinsip kita, yang penting kita berada di jalan yang benar. Gitu aja sih. Saya kira itu hal yang luar biasa untuk teman-teman orang-orang baik yang mendengarkan atau melihat video ini. Jadi jangan pernah merasa dalam kondisi terbatas, tapi kepakkan mimpimu setinggi-tingginya dan jalani prosesnya. Insya Allah akan dibukakan jalan oleh Yang Maha Kuasa. Mbak Vida, terima kasih banyak atas obrolan yang luar biasa padat, pesan pada sore atau siang waktu Indonesia dan pagi Mbak ya, waktu di Leiden. Pagi. Mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan ini memberikan pelajaran dan manfaat buat mereka yang tengah merencanakan dirinya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri khususnya.